Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada hari ini kita masih merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Bukit Jabal Nur, Palu, Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur ini adalah nyanyian ziarah atau yang biasa disebut nyanyian pendakian yang dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, yaitu pada Hari Raya Paskah, Hari Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Latar belakang Mazmur 126 berawal dari kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Pada bagian pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dilukiskan bagaimana orang Israel begitu bersukacita saat pulang dari pembuangan di Babel. Sedangkan pada bagian yang kedua, yaitu dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, umat Israel memohon kepada Tuhan untuk pemulihan keadaan mereka, keadaan Yerusalem yang sudah hancur. Dua hal yang umat Israel alami, yaitu yang pertama, mereka bersukacita karena sudah kembali dari pembuangan di Babel. Dan yang kedua, mereka mengalami kesedihan yang sangat dalam karena setelah mereka pulang, mereka melihat bahwa ternyata Yerusalem sudah hancur, sudah porak-poranda. Untuk itu mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya daerah mereka Yerusalem dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, tentu tidak mudah berharap di tengah-tengah penderitaan. Tentu tidak mudah berharap di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah hal-hal yang membuat kita kecewa. Tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan menjadi dasar bagi orang-orang Israel untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa bebaskan mereka, apalagi memulihkan Yerusalem yang hancur, pasti sangat mudah bagi Tuhan. Untuk itulah mereka berdoa, memohon pemulihan kepada Tuhan. Mereka bisa kembali ke Yerusalem seperti mimpi, sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tetapi ternyata bisa karena ada Tuhan.
Umat Israel meresponi dengan sukacita dan sorak-sorai, dan bangsa-bangsa lain juga mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar bagi orang-orang Israel. Perkara-perkara besar yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan orang Israel itu menjadi dasar bagi mereka untuk berdoa, berharap kepada Tuhan, memohon pemulihan bagi Yerusalem. Apa yang menjadi dasar bagi umat Israel? Berharap meskipun di tengah-tengah penderitaan. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kalau orang Israel berharap kepada Tuhan, tentu mereka punya dasar. Apa yang menjadi dasar mereka? Dasar yang pertama adalah kepulangan umat Israel dari penjajahan di Babel selama 70 tahun. Tuhan telah melakukan hal yang besar bagi mereka. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Ayat 1 menjelaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka seperti bermimpi. Sesuatu yang tak terduga Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, apa yang menjadi dasar bagi orang-orang Israel berharap di tengah-tengah penderitaan, yaitu pemulihan batang air kering di tanah Negeb. Khusus dalam ayat yang keempat, Negeb adalah padang pasir, tandus dan kering di bagian selatan Israel. Daerah yang tidak mungkin ada air, tetapi pada musim-musim tertentu, dengan curah hujan, daerah itu berubah menjadi daerah yang bermata air. Bahkan air itu bisa mengalir kemana-mana. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa terjadi. Mereka percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Walaupun tanah yang tandus, tetapi pasti ada air di sana. Inilah yang disebut pengharapan. Berharap di tengah-tengah sesuatu yang tidak mungkin. Dasar yang ketiga, yaitu kehidupan seorang petani yang bekerja di ladang. Ayat yang kelima dan keenam dijelaskan secara baik bahwa petani ketika menabur, menanam, dia harus mencucurkan air mata. Mereka lelah, mereka letih, mereka capek, tetapi tetap berjuang, dan sampai pada masa di mana mereka menuai, mereka bersukacita, bersorak-sorai, seakan-akan melupakan keletihan mereka, seakan-akan melupakan masa-masa yang penuh dengan air mata, dan mereka bersukacita saat menuai. Tidak ada petani yang langsung menuai. Jika petani mau mendapatkan tuaian yang banyak, maka dia harus memulainya dengan menabur atau menanam. Proses ini membutuhkan keringat dan air mata. Tetapi air mata mereka akan digantikan dengan sorak-sorai yang besar ketika tiba waktu menuai. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, ketika kita memulai sesuatu, pasti penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Tetapi yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang percaya dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka akan tiba saatnya kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Masa menabur memang penuh air mata, tetapi Tuhan bisa gantikan air mata itu dengan sorak-sorai ketika masa menuai itu tiba.
menaburlah, maka Anda pasti menuai. Seperti seorang petani yang tidak mungkin bisa menuai jika mereka tidak menabur. Proses hidup memang tidak mudah. Banyak persoalan, melewati masa-masa sukar, sampai harus meneteskan air mata. Tetapi percayalah dan berharaplah kepada Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kemudahan kepada kita, tetapi Dia selalu berjanji untuk setia menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Seperti orang Israel memohon pemulihan bagi Yerusalem, demikian juga kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam dari Palu. Shalom.